Kembali di Metro Siang Pemirsa, peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bulan madu sepasang suami istri berujung maut karena sang istri meninggal dunia diduga mengalami keracunan gas pemanas air di kamar mandi penginapan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa itu seolah menggambarkan insiden bulan madu pengantin baru asal Sumatera Barat yang berujung pada maut. Kebahagiaan pasangan suami istri, Cindy dan Gilang, terenggut usai sang istri merenggang nyawa diduga akibat keracunan kebocoran pada tabung gas water heater. Saat itu Cindy dinyatakan meninggal dunia usai dibawa ke puskesmas, sementara Gilang dalam kondisi pingsan. Tak ada yang bisa menahan air mata pengantin baru itu saat sang suami Gilang mengantarkan kepergian istri tercintanya. Gilang tampak masih dalam kondisi lemas serta bantuan oksigen. Di rumah duka, Gilang hanya bisa pasrah menatap jasad sang istri yang sudah terbujur kaku. Kapolsek Lembah Gumanti AKP Barata Rahmat menyebut peristiwa berawal saat Pak Sutri itu masuk ke penginapan pada Rabu 8 Oktober lalu. Namun pada Kamis pagi saat pelayan akan kembali mengantarkan sarapan pagi, Pak Sutri tersebut tidak merespon. Sempat direncanakan dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian, namun akhirnya dibatalkan oleh pihak keluarga dengan alasan kemanusiaan. Jadi untuk kesimpulan apa penyebab kematiannya kita belum bisa memastikan karena itu adalah pihak medis yang mempunyai wewenang untuk mengetahui tersebut. Namun karena otopsi tidak jadi dilaksanakan, tentunya kita pihak medis sendiri pun belum bisa memberikan keterangannya. Demikian ya. Untuk mengetahui persis penyebab kematian korban ini, tentunya kita perlu otopsi mayat. Jadi dari awal dari pihak keluarga ini sebetulnya sudah menyetujui agar dilakukan otopsi mayat. Kemudian kita fasilitasi ya, kemudian kita dampingi. Namun setelah sampai di Polres Solok, pihak keluarga mengurungkan niatnya, ya tidak jadi dilakukan otopsi dengan pertimbangan mungkin keluarga sendiri kita mungkin yang pihak keluarga sendiri yang lebih tahu, sehingganya otopsi mayat tidak jadi dilaksanakan. Pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban meskipun ada dugaan kebocoran tabung gas untuk kebutuhan air panas di dalam kamar mandi. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Endi Oktaria, Metro TV. Pemirsa, sebuah insiden bulan madu pengantin baru asal Sumatera Barat yang berujung maut kebahagiaan pasangan suami istri Cindy dan Gilang terenggut usai sang istri merenggang nyawa diduga akibat keracunan kebocoran pada tabung gas water heater. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar kesehatan Chandra Yoga Aditama. Selamat siang Prof. Chandra. Selamat siang. Ya, Prof. Chandra, sebagai masyarakat orang awam gitu ya, ingin tahu sebetulnya belajar dari kasus ini. Bagaimana sebetulnya mekanisme secara biologis maupun medis dari keracunan karbon monoksida pada tubuh manusia dan mengapa sebetulnya gas ini tuh sangat mematikan, Prof? Yang pertama tentu kita berduka atas wafatnya istri pasangan itu dan semoga suaminya dapat segera pulih kembali. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti juga disampaikan di berita barusan, bahwa memang tidak bisa dipastikan secara pasti sebab kematian sekarang karena tidak dilakukan analisa forensik. Tetapi sehubungan dengan kemungkinan gas monoksida, karbon monoksida, jadi begini, dalam tubuh itu kita kan menghisap oksigen setiap waktu. Dan oksigen yang kita hisap itu kemudian berikatan dengan hemoglobin di dalam darah, dan itu dibawa ke seluruh tubuh, dari paru-paru dibawa ke otak, dibawa ke jantung, dibawa ke kaki, dibawa ke tangan, gitu, oleh hemoglobin yang berikatan dengan oksigen itu namanya HbO2. Tetapi kalau orang menghisap gas CO, karbon monoksida, maka kemampuan karbon monoksida itu nempel ke hemoglobin itu jauh lebih kuat, 200 kali lebih kuat ketimbang oksigen. Akibatnya si hemoglobin yang harusnya membawa oksigen itu, kemudian yang ketempel di hemoglobin adalah CO, karbon monoksida. Sehingga yang terbawa bukannya oksigen, malah terbawa karbon monoksida, sehingga alat-alat tubuh yang harusnya dapat oksigen jadi tidak dapat oksigen. Alat-alat tubuh itulah yang kemudian menjadi rusak atau tidak berfungsi dan bukan tidak mungkin menimbulkan kematian seperti yang terjadi pada beberapa laporan kasus seperti ini. Sebetulnya seberapa cepat gejala keracunan karbon monoksida itu dapat muncul setelah seseorang itu terpapar di ruangan tertutup, Prof? Ya, saya sudah
sudah siap untuk pertanyaan seperti ini ya, karena ini kan selalu kejadian seperti ini. Sebelum menjawab itu saya mesti ingatkan dulu bahwa ini bukan kejadian yang pertama di Indonesia. Saya sebelum wawancara saya mencoba mencari di Google ya, maksudnya di Google saya masukkan nama saya masukkan karbon monoksida, dan tahun 2007 saya sudah pernah ditanya wartawan tentang hal yang sama. Waktu itu kejadiannya di dalam mobil. Di dalam mobil ada orang menyalakan mobil, AC-nya nyala, dan kemudian besoknya atau ditemukan sudah meninggal di dalam mobil itu. Nah, kalau soal pertanyaan beberapa lama, maka memang tergantung dari berapa banyak gas karbon monoksida yang ada di ruangan itu dan seberapa tertutupnya ruangan itu. Kalau kita baca jurnal ilmiah, ada yang mengatakan beberapa menit, ada yang mengatakan sampai 30 menit, ada yang mengatakan juga 1-2 jam. Tapi sekali lagi tergantung berapa besarnya kadar CO yang ada di ruangan itu dan seberapa tertutupnya ruangan itu, dan itu yang akan mempengaruhi. Tapi memang sudah banyak atau sudah ada laporan yang mengatakan dalam hitungan menit bisa terjadi hal-hal yang fatal memang. Kalau di kondisi demikian, sebetulnya apa tindakan segera yang harus dilakukan jika mengalami atau menemukan orang dalam kondisi terpapar karbon monoksida ini? Jadi ada beberapa cara penanggulangan yang harus dilakukan. Tapi untuk semua cara penanggulangan itu nomor satu memang orangnya dibawa keluar dulu dari ruangan itu. Jadi kalau kita menolong orang, kalau ada curiga, orangnya dibawa keluar. Di sisi lain kalau orangnya sendiri, katakanlah di dalam ruangan, kemudian di garasi ada orang ngidupin mobil, ada asap knalpotnya, kemudian kita menduga asap knalpot itu masuk ke dalam rumah, kita segera keluar. Jadi pertolongan pertama adalah segera keluar dari ruangan yang diduga ada karbon monoksida. Memang pertolongan kedua sesudah keluar, karena tadi diberitakan suami ini masih mendapat oksigen, memang pertolongan kedua yang dilakukan adalah memberikan oksigen, dan harusnya sih oksigen 100%, supaya kenapa harus diberikan oksigen 100%? Kan tadi ini terjadi gara-gara oksigen tidak terbawa oleh hemoglobin ke alat tubuh yang lain kan. Jadi kalau diberikan oksigen 100% diharapkan oksigen bisa terbawa sehingga alat tubuh itu bisa bekerja. Tapi yang paling utama memang segera meninggalkan tempat yang diduga ada karbon monoksida, baik keluar sendiri maupun dibawa oleh orang lain yang akan menolongnya. Baik, terakhir Prof, bagaimana sebetulnya tanda-tanda klinis utama yang biasa ditemukan pada korban keracunan monoksida ini seperti dalam kasus ini gitu? Bagaimana melihatnya dari hasil visum luar misalnya? Ya, jadi ada 3 jawabannya. Mudah-mudahan ini terdengar ya, karena di layar saya freeze ada 3. Nomor 1, masalahnya si karbon monoksida ini colorless, odorless, dan tasteless. Jadi tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Sehingga kita tidak tahu apakah seseorang itu terhisap karbon monoksida atau tidak, kita tidak tahu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada kecurigaan, misalnya saja ada mobil yang menyalakan, di beberapa negara kan, terutama di negara musim dingin itu, pemanas ruangan yang kita curiga bocor, atau orang di belakang knalpot yang sedang keluar, atau ada laporan orang berenang di belakang motor boat yang sedang dinyalakan. Jadi kalau ada kecurigaan seperti itu, memang harus segera meninggalkan. Jadi masalah pertama, kita tidak bisa deteksi dari baunya, dari rasanya tidak bisa. Dan yang kedua, gejalanya memang bisa ada macam-macam, bisa ada sakit kepala, tapi ada juga gejala-gejala yang relatif ringan sehingga orang tidak tahu bahwa ini keracunan atau tidak, yang disebut sebagai flu-like syndrome. Memang ada kemungkinan sakit kepala, muntah, dan segala macam, itu dapat saja terjadi. Hanya saja karena ada gejala yang ringan sehingga kadang-kadang ini miss. Dan bahkan kalau kita lihat laman websitenya Center of Disease Control and Prevention Amerika Serikat, bukan tidak mungkin terjadi kalau kadarnya tinggi sekali, kematian terjadi sebelum gejala itu terasa. Jadi memang sulit dari kacamata semata-mata gejala. Tapi sekali lagi, tentu saja tidak semua yang keracunan karbon monoksida meninggal. Kalau yang sehat, yang pulih, maka gejalanya antara lain sakit kepala, perut tidak enak, ada muntah, kemudian ada lemas, dan ada dizziness, ada pusing. Itu beberapa gejala yang mungkin bisa dicurigai, dan untuk itu harus segera menghindar dari sumber keracunan atau sumber kemungkinan keracunan karbon monoksida ini. Ya, terima kasih pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama. Semoga ini menjadi pembelajaran juga menambah wawasan kita bersama. Terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Selamat siang, Prof.